Ya, selamat datang di negara bayangan ya. Pak, lihat sini dong, rakyat ini di depan sini. Bapak ini lihat ke belakang, terus jendela, terus Bapak lihat. Saya lagi menikmati di masa-masa terakhir kita di sini nih. Kenapa, Kayaknya Pak? nih kekuasaan harus berakhir gitu, Pak Wapres. Kenapa Anda? Dan Kok kayaknya dia- Anda menestapa sekali mau mengakhiri kekuasaan. Saya lihat rusa-rusa tadi udah sedih di situ semuanya tadi. Mau kehilangan Bapak? Mau saya tinggal dari sini gimana? Pak, jangankan rusa-rusa itu Pak. Rakyat juga sedih Bapak ini mau tinggalkan Pak. Oh yang benar. Di bawah ini menginginkan Pak. Bapak ini lanjut lagi periode berikutnya. Itu aspirasi udah Emang bisa? ugal-ugal bisa Pak. Ini kan approval rating Bapak tinggi banget. Nggak ngerti konstitusi kau. Ya, Bapak kayak Zulfan Lindan ya. Abang dah. Iya benar. Tapi Iya. Pak ini kan masalah Bapak kan pernah pidato waktu itu. Yang mana? Bapak itu taat pada dua. Ya. Konstitusi dan kehendak rakyat. Ini kehendak rakyatnya ugal-ugalan minta Bapak. Bisa mengubah konstitusi? Bisa, karena konstitusi harus ikut kehendak rakyat. Gitu. Bapak ini approval rating udah 98% Pak. Dan saya nggak mungkin Pak, Bapak ini 98% approval rating. 2% lagi jadi Kim Jong Un Bapak. Iya. Udah cocok nih Pak, potongan Bapak nih Pak. bisa pakai nuklir dong kalau gitu. Iya, betul. Sur Bapak. Iya. Sur. Mantap Pak. kan? Emang iya? Wih, ini Pak, Bapak harus tahu kehendak rakyat. Paten juga taunya awak diumbang, tapi awak sur. Iya. Makanya itu bisa kita beresin Pak. Ya, Intel kita suka suruh gerak aja. Di mana intel kita? hari ini? Nanti setelah OBB ini kita OBB itu muncul dulu apa? OBB, operasi banteng-banteng. Ini dia OBB, Kabinet Bayangan. Oh Bibi. Kasih dulu. Nah itu, Presiden tahu kan, itu OBB namanya itu. itu OBB. Muka kita bahasa itu. Tapi ini kita ke itu ya, apa Badan Intelijen Bayangan kita, saya perintahkan Pak Presiden izin untuk ke tengah pertahanan masyarakat. Ini isunya di Pentagon. Bukan di masyarakat. Oh, iya. Kan pertahanan di masyarakat. Coba kita panggil dulu. Alutsistanya juga nggak Kasih dulu semahal cepat, itu. kasih dulu cepat. Ya, biar Bib Sukron di sana ya. Coba Bib, silakan laporan Bib. Selamat malam Pak Presiden Bayangan dan Pak Wakil Presiden Bayangan. Saya Sukron Bib, bukan nama sebenarnya, Salam Bib. Ya. Izin melaporkan dari negara nyata, negara yang nyata-nyatanya tidak serius untuk membereskan kasus HAM. Waduh. Dan di negara nyata baru saja terjadi debat capres pertama yang sangat seru, bahkan lebih seru dari pertandingan MU. Nah, di debat capres kali ini mempertemukan 3 pasangan calon, yaitu 3 capres dan berdurasi 2 jam. Jadi capres pertama 2 jam dengan retorika menjelimetnya, capres kedua 2 jam dengan gimmick gemoy dan melet-meletnya, dan capres ketiga dengan 2 jam dengan ngapain ya dia? Oh, dengan desain jelek baju satsetnya. Nah itu. Satset di sini apa maksudnya coba? 1,5 juta, wah. Udah kayak gaji UMR di Jawa Tengah, ya. Jadi satset ini tuh maksudnya karena Prof Mahfud pakai baju tastes, satset tastes, oh dibolak-balik kayak kui, jadi yuk kui gitu. Terus sikat takis gitu. Terus sadau dibalik apa ya? Nggak tahu deh ya. Jadi program pertama dari Pak Ganjar yang dibahas salah satunya adalah 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes. Nah ini bagus banget nih. Tapi jangan 1 nakes lah Pak. Minimal 3 lah. Biar ada sip-sipan, ada liburnya. Kasihan juga capek buka gerbang sendiri. Dia bikin obat sendiri, ngeracik sendiri. Nyuntik pasien sendiri, kasihan lah. Nggak ada liburnya, ntar sakit, repot. Berobat ke desa sebelah, ya kan? Nanti itu diomelin loh sama Gen Z. Karena kalau sendirian tuh satset yang tidak work-life balance. Diomelin Pak nanti sama Gen Z. Yang nyuruh
Bib Sukron ini untuk menganalisis fashion capres ini siapa ya? Saya juga nggak tahu, mungkin pengamatan lapangan dia Pak di tengah-tengah. Mungkin lagi ada di kampung batik dia Iya, sekarang. makanya kayaknya fashionnya juga nggak benar-benar aman. Kayaknya. Siapa sih Sukron? Iya, Iya, Bib makanya. Sukron ini. Dan yang saya kaget Pak, Iya. Bib Sukron ini kan intel kita. Iya. Dia lihat kiri kanan. Kayak intel kok lagi diinteli gitu loh. Iya intel takut sama Iya. intel. Jangan-jangan dia punya kartu nama pula. Seragam intel. Lanjut lagi Bib Sukron, Bib. laporan berikutnya. Silakan. Lanjut. Yang kedua, capres kedua ini Pak Prabowo berhasil menjawab semua pertanyaan dari capres lain dan panelis secara lugas. Lugas di sini artinya lucu dan agak ngegas ya, karena lucu dengan joget tipisnya dan melet-meletnya. Nah, agak ngegas di sini saat ditanya isu HAM dan MK. Ya. Tapi yang sangat disoroti adalah justru wapresnya, Mas Gibran. Mas Gib ini tertangkap kamera berdiri semangat. Kita lihat dulu videonya. Ini videonya nih. Masih kalau kata ketua KPU dan sampai ditarik tuh sama timnya di belakang. Terus MC-nya juga berapa kali suruh harap tenang. Kenapa? Mas Gibran kan terbawa suasana. Kenapa harus dilarang-larang? Aneh nih yang larang-larang, MC-nya juga aneh tuh. Pakai ngelarang-larang. Mas Gibran mah, jangankan MC, MK aja nggak didengerin. Ya itu laporan yang menurut kami pun nggak bisa komentar ya. Iya, karena terlalu banyak analisis subjektif di situ Iya, ketimbang fakta kayaknya ya. Iya, berbahaya ya. Kalau Iya. tadi ada laporan soal lucu dan ngegas ya. Iya. Kayak Opung Panda ya. Iya, kalau Opung Panda apa? Lucu aja sih, ngegas enggak. Iya. Yang Satu lagi? ya ngegas aja tapi nggak lucu. Ucok Sinulingga biasanya. Ya, lanjut Bib. Bib, silakan Bib. Ngeri nih. Yuk. Terakhir, Mas Anies janjikan hotline Paris, yaitu layanan bantuan hukum gratis untuk warga yang tidak mampu. Mas Anies, pemain lucu ya. Paris panjangannya pengacara gratis. Karena gratis, kalau bayar 2.000 jadi hotline parkir. Nah kan karena bayar 2.000. Kalau pengacara di pesisir berarti hotline pasir ya. Bisa aja Mas Anies nih. Tapi ini saya dukung karena bagus. Kenapa program hotline Paris ini tidak ada pas saat Mas Anies mencalonkan diri di Pilkada 2017 di DKI. Itu bagus kalau udah ada tuh, ya kan? Pasti kalau udah ada saat itu nih, yang nelpon pertama saya tahu siapa tuh? Pak Ahok. Iya. Lagian aneh ya, kenapa bisa gitu ya ketika Mas Anies pengen mencalonkan diri, ada aja faktanya ada aja yang kena kasus penistaan. Waduh, bahaya juga nih. Itu aja mungkin Pak Presiden Bayangan dan Pak Wakil Presiden Bayangan. Saya Sukron Bib, salam Bib. Bukan nama yang sebenarnya, saya mau nelpon Bang Hotman dulu. Bang Hotman tadi aman nggak ya Bang? Iya, oke. Dia baru aja, itu baru jadi program rencananya Mas Anies ya. Iya, Tapi kayaknya Bib Sukron udah memanfaatkannya tadi tuh. Iya langsung ya. Minta perlindungan ya. Iya, nih tapi kenapa ya tadi tuh Bib Sukron juga terjebak untuk mengomentari akronim itu juga saya agak heran tadi. Iya memang, dan satu kalau saya fokusnya bukan di konten Pak. Ya. Kalau kita ngelihat Bib Sukron ini kan intel kan, harus menyatu supaya menyamar di tengah-tengah masyarakat ya. Itu baju Hansipnya kelihatan baru Pak. Lain kali ya kan Iya. dipakai dulu seminggu gitu. Atau kan, besok baru kita dipakai. kasih tugas-tugas yang lain lah untuk jadi tukang sekoteng, Ya. nasi goreng, Betul. gitu kan, atlet parkur gitu. Iya, misalnya kan. nanti kita cari sosial. Oke, kita ke situ Pak Presiden. Oke, izin, Pak. silakan, yuk. Iya, kita nih kan Ayo, Pak. kemarin baru debat nih. Calon presiden dan wakil presiden 2024 nih Pak Presiden. Dulu kita nggak pakai debat ya Pak. Sini. Lawas. Lawan. Itu Prof. Ege dulu Republik Mimpi. Kita harus beda. Lawas. Iya. Ya. Nggak begitu lucu sih, tapi yang penting beda aja sama Prof. Lawas. Ege ini kan. Oke, kita panggilkan aja langsung. Ini menteri-menteri kita. Oke. Dan menteri-menteri yang bayangannya calon presidennya kemarin. Iya. Ya, kita Minimal mereka yang ngebayangin. Iya. Jadi menteri. Kita juga kasih bayangan kepada capres. Iya. Siapa tahu, paten juga di menteri-menteri. Kan? Kita Oke. undang menteri kita dulu lah, Oke. Pak Presiden. Kita panggilkan Siapa? the one and only. Ya. Menko Polhukam Kabinet Bayangan. Yo, Profesor Effendi Ghazali. Wah. Kasih tepuk tangan, Prof ya. Baik. Weh. Ya, kalau di sini ya
Kalau di sini presiden yang hormat ke menteri. Iya. Hebat. Gimana? Wah, Enak. saya bangga betul berada di kabinet bayangan. Dulu saya kabinet mimpi kalau nggak salah. Sekarang Bukannya Republik ya? iya. Sudah selesai republiknya, Pak. Dulu iya. Silakan. Dulu Pak Menteri ya. Ya, Oke. paten juga. Ya, sepatunya bagus ya Pak Iya, Menteri. iya. Itu bisa jadi rollerblade juga ya Pak Menteri. Iya, Tapi iya. sebelum mulai saya nanya dulu nih Pak, Boleh. rapat ini kan saya harus catat. Betul. Ini tanggal berapa Pak ya rapat ini? Sekarang ya. Ya. Ini tayang tanggal berapa ya kawan? Enggak, bukan. Tahunnya lah tahun. 2023. Oh iya. Kenapa? Berarti Ada concern berarti apa? ini enggak, saya harus tahu Pak. Karena? Menko Polhukam yang akan selesai ini. Jangan sampai saya membayangkan ini Menko Polhukam yang selanjutnya. Tapi Menko Polhukam yang kita ini sekarang Anda kan? Iya. Anda merasa ada kecurangan-kecurangan gitu nggak? Enggak, saya ini sedang berusaha supaya, mohon maaf nih kan di kabinet ini kita bisa buka-bukaan. Iya. Supaya anak Bapak jangan jadi. Oke, Kita langsung aja panggil ke menteri berikutnya ya. Polhukam di masing-masing Iya. capres ya. Karena kami berhak untuk tidak mengomentari Iya, menteri kita betul. ya. Iya. Iya. benar-benar. Dari Iya. nomor 1 dulu lah. Nomor urut 1. Harus ditanya Pak, kenapa saya begitu Iya, tadi? kenapa? Kenapa saya berusaha supaya itu tidak jadi? Karena saya membayangkan pemilu ini bukan buat 5 tahun Pak. Tapi, Pemilu yang akan datang ini untuk 20 tahun. loh kok gitu? Loh, yang 10 tahun Heeh. buat calon presidennya. Ya. 10 tahun lagi untuk calon wakil presidennya. Oh, gitu ya. Jadi ini bukan pemilu buat 5 tahun. Ayo. Jadi kita sekali nyoblos untuk 20 tahun ke 20 depan. tahun. Sampai Kita Indonesia panggil aman, ya. kita panggil langsung. Iya. Panggil. Ini kita diteriakin produser ini. Iya. Ini pas Pampres sudah marah-marah. Iya, betul. Iya. Enggak, Kita saya- panggilkan Menko Polhukam dari kandidat nomor urut 1. Menko Polhukam bayangan, Iya. Anies Baswedan. Wih. Siapa lagi kalau bukan? Andi Sinulinga. Wah, baju udah hitam, Bu. Iya. Anda nih agak mirip Mas Ganjar ini. Oh gini salamnya ke Oh, Amin gitu ya. Lebih ini ya. Bukan muhrim. Ada gitu. Ya, silakan. Bebas negara demokrasi, bebas pilih kursi kecuali kursi menteri saya. Iya. Iya. Presiden yang kasih kursi kan? Yang berikutnya. Kita panggilkan Menko Polhukam dari Bayangan. dari Prabowo Subianto dan bahkan ini ya aslinya beliau itu jabatannya apa di dunia? Sekjen PBB. Ya, setelah Butros Gali, Kofi Annan dan Ban Ki-moon. Yang berikutnya nih. Iya. Hebat bos, biasanya bos. Orang itu setelah jadi presiden baru Baru pengen jadi jadi sekjen sekjen PBB. PBB. Ini sekjen PBB sekarang jadi wamennya Jokowi bos. Kita panggilkan Iya. the one and only Afil Syador. Siap Bapak Presiden. Wah. Oh iya benar. Oh iya, ada yang Benar. 5 tahun lalu gitu ya. Kayaknya acara gue yang di episode acara kita di episode 2 ini lebih berwibawa ya. Yang pertama itu udah nggak acu aja dia sama kita bos. Bener kan ini masih wamennya Bapak Presiden. Iya. Masih. Masih. Di sana boleh wamen, di sini dia menteri dia udah naik. Iya. Agak mantap. Saya naik jadi Menko Polhukam. Iya. Bayangan. Mohon izin Pak Menteri. Kalau dikasih tahu teman-teman wamen yang lain kalau mau jadi menteri sini aja. Masuk. Iya. Minimal kan cocok-cocokan. Minimal dapat lah 24 episode sebelum 20 Oktober ya. Ini masa kampanye nih Pak Menteri. Ya kan? Kita panggilkan Nah ini dia. Menko Polhukam. Bayangan Ganjar Pranowo dan kayaknya buat dia, Iya. kayak Ganjar lebih cocok jadi Menko Polhukamnya beliau. The one and only Opung Panda. Ayo kasih dulu cepat sedikit Opung. Opung, perlu dituntut. Nah, sini. Ayo. Nah, udah. Duduk Bung. Mantap. Oke, karena ini acara TV, Bang, mohon izin kalau di acara-acara yang non industri dan independen kita nggak ada break. Iya, Kalau ini ada di break atas dulu. nggak ada break. Oh iya, Iya. jangan lupa Menko Polhukam kita juga interpreter Menko Polhukamnya Pak Ganjar. Saya mohon maaf Pak, Iya. saya hari ini berbeda sedikit dengan Bapak menggunakan ada merahnya. Apa tuh? Iya. Karena saya maju dari partai Bapak ini. Pendiri loh ya, pendiri. Iya, pendiri. Iya, Iya kan? gini deh, kita nanti sebelum minta pendapat Menko Polhukam Iya. kita untuk kasih overview ya. Bagaimana debat Capres kemarin, apa isu-isu Polhukam kita yang perlu kita exercise di ruangan ini, kita break dulu. Oh, iya. TV ini ada breaknya. Ada breaknya. Kalau biasanya nggak ada iklan, Iya. ini ada iklan. Lumayan. Kita akan Ini industri soalnya. betul. Iya. Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabinet Mainkan. Bayangan. Gambaran, yang pertama saya mau bilang dengan cepat, ini adalah debat capres paling mesra di dunia.
Ya kan? Kenapa paling mesra? Yang kemarin ini Karena walaupun capresnya yang debat, cawapresnya harus ikut. Oke, Anda kembali menyaksikan. Pak, salah. Hah? Kamera di sebelah sini. Oh, Ini iya. Anda ini harus belajar industri. Betul, Anda ini betul. indie label terus presiden Iya, indie iya. Anda ya. Ini kebanyakan main di gorong-gorong, jadi agak susah. Oh, gitu. iya. Oh, Anda pasukan gorong-gorong atau burung hantu? Itu jokes lokal, Bos. Jangan. Oke, Anda kembali menyaksikan Kabinet Bayangan dan sudah hadir di ruang rapat terbatas kita hari ini 3 Menko Polhukam Bayangan dari masing-masing capres. Betul. Ya, kita langsung aja. Bahkan ada yang merasa bahwa capres itu lebih layak jadi Menko Polhukam beliau ya. Udah jangan diulang-ulang terus. Oh, jokesnya udah tadi ya. Iya, kita karena kan- itu mengikuti kata-kata Bang Andi Sinulinga. Apa? Kalau senior ini suara fales, lagu yang harus ikut senior. Bukan senior yang harus ikut lagu. Kalau senior main biola, Partitur yang harus ikut senior. Bukan senior yang harus ikut partitur. Pak, ini jangan diteruskan Pak. Ini, Iya. Pak. Iya. Karena bisa sampai sidang yang mengikuti ada. Saya jangan diteruskan Pak kalau bisa. Ada ceritanya Pak. gimana? Benar. Kasih dulu. Jadi kita ini ini kan generasi X nih. Iya. Di atasnya itu generasi baby boomers Bang ya. Iya. Sesudah X. Senior saya kan mereka itu. Iya. Jadi satu saat saya Coba, nyanyi. senior baby boomers Anda harus lihatnya ke arah yang pas. Iya. Jadi terus kita nyanyi nih Bang. Iya, nyanyi. Nyanyi rap. Perasaan saya. Iya. Karena saya Sigi bisa nyanyi kan. Iya. Saya bilang, Bang, nggak masuk ke musik itu Bang. Dia marah. Hus, dia bilang, kau ini, kita ini pemimpin. Iya. Musik ikut kita, bukan kita ikut musik. Ngeri generasi. Bapak keliru. Makanya tadi saya ingatkan, itu berlaku bagi pemimpin di semua generasi. Oh gitu ya? Termasuk sekarang. Kita ini pemimpin Pak, tenang saja. Nanti sidang pun mengikuti kita. Untuk anak kita. Nah itu tadi, masih berlaku Pak. Pak Menko, Anda kalau komentar terlalu berbahaya seperti ini saya reshuffle Pak. Minggu depan Anda menteri Enggak apa-apa, saya mau Pak. ngurus yang udah mau Saya punah. cuma mengingatkan Bapak Presiden, jangan diteruskan shock yang tadi. Karena di luar sana sudah ada sambungannya. Itu saja. Oh bagus Anda memitigasi. Mau mitigasi. Tapi diucapkan di sini nggak mitigasi dong. Iya. Provokasi itu. Iya. Kita mau tanya Menko kita dulu Iya. ya. Coba Menko kasih overview Overview dulu. dulu. Oh ya, Perdebatan kemarin. sebelum penampilan saya, orang sebetulnya menunggu penampilan saya. Iya. Tanggal 22. Pokoknya itu menunggu penampilan saya lah ya. Tapi sebagai gambaran, yang pertama saya mau bilang dengan cepat, ini adalah debat capres paling mesra di dunia. Ya kan? Kenapa paling mesra? Yang kemarin ini Karena walaupun capresnya yang debat, cawapresnya harus ikut. Oh, kalau mesra itu janganlah cepat berlalu dong. Betul. Jadi isunya dibahas di luarnya. Ini di dunia, jangan-jangan nanti seluruh KPU dunia akan meniru ini. Iya. Karena terlihat betul mesranya. Anda Yaitu- mencatat nggak ada berapa kali kata setuju? Saya sependapat, Iya, cukup saya- atau setuju? iya. Ada. Nggak, yang saya catat itu lebih banyak pada pengucapan kata saya, kita, yang didominasi oleh 02, kemudian kami didominasi oleh 03. Kemudian juga pertukaran, ada 25 lawan 7, yaitu khusus itu, antara 02 ke 01, kemudian antara 03 dengan 03 dengan 01 itu 11-9, nah kemudian ada 97 antara dua yang lain. Kalau MU berapa? MU terakhir berapa? Enggak, catatan-catatan seperti itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa kemarin itu debatnya menjadi sangat menarik. Terutama karena menurut saya dibandingkan debat capres-capres sebelumnya, ini jauh lebih banyak langsung bersanggah-sanggahan. Terima kasih karena ada yang membawa isu perubahan, sehingga sekarang itu isu perubahannya langsung ditanyakan. Perubahannya IKN ya? Misalnya gitu ya, itu kan langsung. Dan di samping itu ada juga yang langsung mengangkat hal-hal yang dianggap seakan-akan munculnya cuma 5 tahun sekali. Apa? HAM. Seakan-akan. Seakan-akan 5 tahun sekali. Padahal ada setiap kenyataannya- Kamis.
Setiap Depan Kamis istana, ada. depan istana. Ibu-ibu Kamisan. Depan istana Bapak setiap Kamis, Pak. Istana Setiap sebelah, Kamis. Pak. Oh, istana sebelah. Sana saya paling tukang cendol aja sama cilok. Oh, Itu pun biasanya hari Rabu, Pak. nomor Wakanda, Bang. Indonesia forever. Wih. Colongan Anda, Bang. Udah kampanye duluan, kawan. Colongan Anda, Bang. Jadi ini terbukti dari baik dari riset kami secara kualitatif para komunikolog maupun Litbang Kompas, kemudian juga Drone Emprit dan lain-lain itu mengatakan bahwa ini dianggap menarik. Kurang lebih 91 sampai 92% menganggap ini menarik dan sangat menarik. Bahkan juga sudah ada urutan-urutannya siapa yang memenangkan ya suasana itu. Secara umum dinyatakan bahwa tapi ini benar lah ya. Apa tuh? King of debate itu kan memang Anies lah ya. Wakanda. Wakanda. Kalau untuk debat. Nah, cuma kan selalu sebetulnya kalau minta gambaran besarnya, orang kan mengatakan nggak ada gunanya unggul di dalam ruangan debat itu kalau pesannya nggak get across ke yang sedang merupakan pemilih bimbang, ya kan? Yang adalah 28,7% menurut Litbang Kompas, atau pemilih yang katanya masih bisa berpindah. Bahkan menurut poll tracking itu 40%. Besar loh. 40% tambah 28,7. 68,7. Nah itu sampai nggak ke arah sana gitu. Jadi menurut saya kalau Anies ini kan kecepatan berbicaranya tinggi, 124 kata dalam 1 menit. Dengan demikian, detail. Saking juga nggak punya penelitian kerjaan Anda, ya. Anda ngitung. enggak bukan. Ada beberapa media. Ada analisisnya. Mas saya kan ditugaskan. Kita harus tugaskan yang lain nih. Masa kata kecepatan aja dihitung kawan Kumparan ini, Bos. melakukan pencatatan juga dan Bapak kan menugaskan saya. Iya, betul. Ya kan supaya Itu di tikungan juga segitu. Sebenarnya. Atau ada penurunan. 124, Ganjar 122, Pak Prabowo? 84. Wah, agak jauh. Agak lambat. Apa maknanya itu? Iya agak pelan. Agak pelan. Caranya. Terus juga menggunakan waktu. Ada yang 43% menggunakan waktu. Oke. Ada yang cuma 3. banyak kerja bang. Iya iya. Yang satu lagi nggak ada kerjaan. Oh, yang kecepatan tinggi banyak kurang kerja. Jadi Pak Prabowo tuh Pak Prabowo paling sedikit menggunakan waktu Oke. sekitar 23%. Oke, Prof. Kalau Ganjar sekitar 33,6, jadi dianggap 34. Anies tuh 43%. Waktu bicara dari itu semua. Itu gambarannya Oke. secara umum. Kami akan berlaku seperti Rifana Pratiwi ya, Iya. agak memotong-motong ini ya. Iya iya nggak apa-apa. Tapi Bapak dan bisa Ibu lebih cepat. bisa tetap saya adukan Kemana? ke Dewan Pers. Enggak jadi dong. Enggak. Mohon izin, Pak. Ini Siap, Pak Presiden. Siap, Kawan, siap, siap. kawan. Oh iya, Pak silakan. Presiden, silakan. Ya. Kasih minum dulu. Kamu ini tadi yang intel tadi ya? Ah, bukan Pak, saya Enggak, baru ya? datang ke sini kok. Dari mana? Hah? Kampung mana kampung? Gerobogan Pak. Pak Prof, nggak aus Pak. Apa? Minum dulu Pak Prof nggak aus. Enggak ya, iya. Tanya pupu. Pupuk Pupuk di di gerobokan bagus. semua daerah Pak itu. Pak Prof nggak aus tadi kan ngomong mulu nggak aus nggak aus jabatan Pak Prof. Iya. Jangan Keren. Bung. Opung nggak Opung ada nggak ada, salam-salam nggak Anda. Enggak ada. Opung. Enggak berani salam dulu. Salam dulu saya. Itu dengkulnya, kasih cium dulu ke dengkul. Ya. Kasih dulu ya. Iya. Pertanyaan pertama ya, itu kenapa Mas Anies bilang nomor kanda-kanda kemarin? Tunggu dulu. Minum dulu. Oh iya, minum dulu. Siapa yang mau minum? Silakan minum. Kenapa? Minum aja. Aus takutnya kan. Iya benar-benar. Itu- Jadi saya mau dijadikan Iya, pasti objek harus lain. jadi bahan. Iya, saya nggak Opung, apa-apa. opung, Saya opung. minum. Minum. Supaya Silakan. Anda Ini segera menuntaskan Ya. klimaks dari pemancingan ini, yaitu apa? nggak ini nggak ada manis-manisnya. Oke. Aman. Aman ya. Karena Saya manis- mana minum? Oh ya, silakan. Kasih abang dulu, Pak. Itu nggak ada manis-manisnya, Prof. Ya. Karena manisnya ada di janji kampanye. Ya. Wih. Abangnya ini satu lagi Pak. Ini ada nih di sini. Lu tuh Silakan, kasih yang silakan. bener dong Iya, gua. iya. Gak ada manis-manisnya karena Jadi manisnya ada di asisten aja sudah tidak Janji, berlaku lagi. janji. Betul. Gua suruh jadi hansip lagi loh. ntar. Balik lagi. Tahu saya. Udah sana. Pamit dulu ya. Ini habis sudah sih. Oh, iya, Gentur siap, marah siap. nanti. Terima kasih. Saya. Pak Terima kasih. Gentur, izin Pak Gentur ya. Bentar. Iya. Pak binnya sudah di. Bip. Bukan, ini birip aja. Oh, mirip. pikir. Bisa pikir intelijennya sudah disuruh jadi kayak gini. Wah, nggak bisa Oh, intelijennya, enggak ya? nggak canggih. Dia saya sarankan pakai kumis supaya lebih pas. Iya. Gimana nomor kanda-kanda? Gimana Pak Presiden? Nomor kanda-kanda itu gimana maksudnya? Iya, itu kan ini itu Pak Presiden. Jadi, memang ada di negara sebelah. Jadi kalau ada orang ngomong di satu tempat itu daerah jin pembuangan anak, itu ditangkap. Nah, tapi ada gubernurnya bilang kalau ada ASN yang buruk kerjanya, saya buang ke tempat itu nggak diapa-apain. Oh iya, hampir sama tempatnya padahal ya. Iya, padahal sama-sama pelecehan juga itu. Jadi seolah-olah kalau ASN-nya buruk, dibuang ke tempat itu. Oh. Dulu ada wartawan
yang kebetulan oposisi sama pemerintahnya itu dulu bilang itu tempat yang akan dibangun ibu kota itu, tempat jin pembuangan anak, masuk bui dihukum karena penghinaan apa namanya hukumnya apa itu bang? Pencemaran. Oh ya, Perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak Anda cari aja lah, menyenangkan. ya itu bisa kita carilah. Nah karena itu orang banyak takut bicara jadinya. Nah ini ada dari analisis intel-intel kita ya di Polkam itu. Iya. Nah karena itu ini harus diselesaikan ini. Ini pencemaran udara tadi. Ya bagian dari itu. Polusi demokrasi. Jadi ini polusi demokrasi. Opung sini deh. Enggak. Kasihan Opung. Ya, jadi udah betul. Opung mau jadi wapres kan dari dulu. Belum ada Batak jadi wapres kali. Sudah ada. Ada Malik. Ada Malik. Betul. Salah kau. Gak ngerti Batak kau. Iya betul juga. Iya, Bang Uco. Tapi ada satu nih tweet kawannya Bang Uco. Iya. Kenapa pegang? Udah kayak El Munces Anda. Bos. Ada satu tweet saya mau tunjukkan ke Bang Uco. Mau tanya juga nih. Oke. Ada kabar baru Pak Menko yang katanya akan membuat kehebohan di kabinet kita nih. Ya itu. Iya, boleh ditampilkan sini nggak? Kita nggak lihat ini bos, ya kan? Nampak itu. Nampak. Ya. Nah, nih dari Fahri Hamzah, baru mendengar kabar baik bagi demokrasi kita bahwa calon presiden nomor 1 akan mengumumkan bahwa seluruh partai pendukungnya akan mundur dari kabinet pekan ini. Katanya ini dalam rangka memantapkan posisi sebagai oposisi di pemilu nanti. Kita mau tanya nih ke Menko Uco. Ini mungkin soal tahan atau tidak sebagai oposisi. Gitu. Iya, ini yang kemarin ini. Jadi ini kan Coba kasih dulu klarifikasi, Menko. Nah, ini ya klarifikasi sama yang nulis. Yang dipersoalkan itu kan yang 02 kan. Bahwa tidak konsisten menjadi oposisi. Tidak tahan Pak istilahnya. Iya, tidak tahan. Bahasa kata-katanya tidak tahan. Tahan ya. Sama juga kayak yang ngomong kan nggak tahan juga jadi oposisi. Oh, tinggal dihitung berapa lamanya. Nah, saya nggak tahan. Jadi pasangan 01 sedang tidak bicara dirinya. Kan sedang bicara lawannya itu. Jadi ini out of context ini. Oh gitu. Kalau menurut saya ini out of context nih. Atau memang yang nulis ini kepingin ada kursi menteri yang kosong biar bisa masuk kali. Gimana kali gitu. Opung Panda? Nah, kita tanya dulu yang ada di kabinet. Ada berapa yang kosong ya? Kalau Banyak mundur lah. semua. Kalau mundur semua. 1, 2, 3, 4. Lumayan. Paten juga Bang ya. Paten. Ini yang Sedangkan saya aja nggak mau mundur. ingat Anda harus simpan energi minggu depan debat Anda. Pak Menko, gimana ini Mainkan. betul nggak? Anda ini kan Peace dulu, Peace. Peace. Bang Uco, Ya. Bang Effendi, Peace. Bang Panda. Buat Bapak Presiden, Peace. ini bebas kampanye. Iya. Anda nih Menko Polhukam kok baju lebih mirip di sub ya? Enggak. Ini memang dishub, mantan dishub. Oh gitu. Baju Maksudnya jaga Sekarang parkir ya. diperbantukan. Baju TKN Pak. Oh baju TKN. Nggak apa-apa, kan malam Pak. Kalau malam nggak apa-apa. Nggak dinas ya? Nggak dinas. Nggak dinas. Oh, boleh. Jadi coba dijelaskan. Anda kan masih di dalam kabinet ya kan? Iya, jadi begini. Ini kan menurut Pak Fahri ini kan pada saat selesai debat ada bahasa oposisi yang muncul antara debatnya itu antara Pak Prabowo dengan Mas Anies ya waktu itu. Dikatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak siap jadi oposisi karena sudah berkali-kali jadi oposisi akhirnya ditarik jadi menteri di kabinet. Nah, Tidak tahan. tidak tahan. Nah, terus jawaban Pak Prabowo kan, Anda kan harusnya mengerti bahwa ini demokrasi bla bla bla. Nah, yang penting begini ya, menurut saya dalam demokrasi itu Pak Prabowo diajak Pak Jokowi bergabung setelah terjadi di 2019 itu betul-betul pertarungan yang seru ya antara 01 dengan 02 saat itu dan kemudian pembelahan ini terjadi di masyarakat ya. Nah, ketika ada inisiatif dari Pak Prabowo, inisiatif dari Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo bergabung di kabinet, mempersatukan, ya kan, kemudian termasuklah Pak Sandi juga masuk saat itu kan sebagai pasangan 02 saat itu kan. Nah, dengan terjadinya gabungan ini tentunya saya melihat bahwa Pak Prabowo bukan tidak tahan dengan oposisi, tetapi memang ada Demi bangsa dan negara. ada keinginan. Paten juga.
kata Bang Andi tadi. Demi persatuan dan kesatuan bangsa. Agak salah juga. Saya perbaiki secara tajam. Menghindari polarisasi. Polarisasi. Saya Pak merapikan kata-kata ya Pak. Iya betul, memang Supaya tugas tajam Anda. ya. Anda belum menerjemahkan beliau. Oh, iya, loh. ini nanti Ada yang lebih tugas sulit, Anda. Pak. Lebih susah. Ya, tapi supaya ini Iya. menghindari polarisasi. Polarisasi. Dan menghindari saya dimarahi pas pampres di atas karena Iya. durasi habis, kita break dulu. Oke. Kabinet Bayangan akan segera kembali, tetap bersama kami. Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar punya sejarah. Artinya kalau semua saling hajar menghajar, tidak menyampaikan visi yang baik, serta apa setelah jadi presiden. Ini kan harusnya di sini konteksnya, bukan oh ini begini. Nah, termasuk masalah hukum, HAM, setuju saya. Oke, kita salah kembali kamera. lagi. Udah ini benar. Ini di industri nih saya sekarang nih. Udah. Oke, kita kembali lagi Anda di Kabinet Bayangan ya. Ini apik juga kerja sama kita ini ya. Kenapa? Saya yang membuka, Anda yang menutup. Ya kan? Oke, kita langsung aja. Nggak, lanjut lagi. Lanjut. Jangan-jangan itu sebenarnya ingin mengini, Hus. Nah, maksudnya itu kan Dari data Nah, yang gitu. dari Coba. data yang akurat tinggal 3 Pak. 3. bukan 4 tadi seperti Bang Uco ya. Satu Nasdem dari tinggal satu ya? apa Pak? Nasdem tinggal satu menterinya. Satu. Dari Satu. itu. Dia terakhir Satu baca lagi 2. Kan gini. Jadi nih. 3. Ceritanya gini nih. Ya. kan? Oke. Yes. Oke. Coba. Jangan-jangan emang disuruh Ya enggak lah, artinya ini sebenarnya pancingan dari omongan Pak Anies sendiri, ya kan. Nah yang artinya, sekarang saya sendiri sebenarnya harus mengkritisi KPU ya. Karena menurut saya debat ini KPU pula ada salah KPU, nih. ya. Kan lanjutan yang tadi Pak. Lagunya salah, sekarang KPU ya. Tuman ya. Tuman. Gimana, Pak? Lanjut aja. Jadi ketika mengatur debat ya artinya ketika 3 paslon ini maju berdebat saling ada yang pada saat saling sanggah itu kan menurut saya ya minta maaf ya kalau semuanya dibuka artinya ketika capres-capres ini kan tiga-tiganya kan punya sejarah juga Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar punya sejarah artinya kalau semua saling hajar menghajar tidak menyampaikan visi yang baik serta apa setelah jadi presiden. Ini kan harusnya di sini konteksnya, bukan oh ini begini. Nah, termasuk masalah hukum, HAM, setuju saya. Ditanya bagaimana? Dan jelas ketiganya mengatakan bahwa kita siap untuk menegakkan HAM, hukum yang baik. Nah, itu kita harus terima. Buat gitu. pengadilan Ad hoc. Iya, semua setuju. Nah, jadi tinggal ya bagaimana nanti setelah mereka jadi komitmennya seperti apa di antara 3 orang ini kan begitu. Jadi Bapak Presiden Bayangan sama Bapak Wakil Presiden Bayangan, menurut saya next debat berikutnya ini kan Wapres nih tanggal 22, tentunya harus diatur alur yang Besok baik. Wapres ya? Iya, tanggal 22 Cawapres. Cawapres. Saya, Pak, saya. Bapak ya. Iya, iya. Nah, jadi bagaimana mungkin Bang Effendi, Prof Effendi juga bisa. Bang Effendi ini orang ngomong aja, speednya aja tahu. 124 kata dalam 1 menit. Saking apa? Saking apa? Prabowo 84. Saya hafal sekarang ini. Saking apa itu? Saking Detail. detail. Mengingat. Ada Pak di juga ada. Tuh, Ada alatnya Pak. bukan persaat, tapi memang Bang Pedi cocok untuk menjadi wakil presiden ya kan gitu, untuk mengamati kan begitu. Nah jadi saya melihat begini. Jadi Ini sebetulnya Pak yang Bapak sebutkan tadi loh. Umbang-umbang. Umbang, tapi awas Su. Bukan, saya jadi sur, nanti kan saya kacau debat di tanggal 22 itu kan. Bapak nggak fokus sama konten, Iya, tapi fokus betul. sama lawan kita. Ini berapa kalimat kecepatan ya kan? Emang itu adalah upaya untuk mengusir keluar. yaitu strategi. Ya kan? Oh, fix ini. Fix ya. Oke. Jadi intinya ketika kubunya Mas Anies mengatakan oposisi, maka tadi kan saya pernah jawab juga. Harusnya Mas Anies kan bisa melihat bahwa beliau maju itu kan didukung oleh partai politik. Nah syaratnya adalah 20% ya Mbak Mui. Iya. Nah untuk mencapai target 20% itu kan tentunya gabungan partai politik. Ada Nasdem, ada PKB, dan ada PKS. Di 3 partai ini hanya PKS yang tidak ada di kabinet. 2-nya ada. Dan 2-nya dari awal itu sudah memang mendukung Pak Jokowi.
Ya kan? Nah, jadi intinya apa? Saya mau mengatakan bahwa apa yang dibicarakan oleh Mas Anies itu juga blunder juga jadinya. Jadi oposisi yang bagaimana? Kan oposisi itu kan menentang, melawan atau penyeimbang dalam proses yang berbeda kan Jadi begitu, Pak. dia memang ngomong begitu secara konseptual. Problem kita tuh emang tidak ada oposisi kan, sehingga semua kebijakan itu tidak ada kontrol. Misalnya contoh, bagaimana mungkin 7 Desember 7 Desember bulan Januari tanggal 18 itu diketuk undang-undang IKN tuh. Jadi dalam waktu 42 hari Bang Panda membuat undang-undang pada proyek yang sangat luar biasa. Orang mau kawinan nikahan nggak cukup 42 hari Pak Wapres. Menghitung ini, ngitung itu detail tuh. Dan kemudian terbukti kan undang-undang itu di-challenge orang, kemudian direvisi lagi. Itu menunjukkan bahwa memang ada ketidakmatan. Kenapa? Karena oposisi tidak ada pandangan yang berbeda. Pak, Bapak jangan lihat-lihat kami. Ke sana aja. Oh iya. Soalnya kami berdua masih mempertahankan itu, Pak. Ya, Ini kan- Opung ya. Ya. Misalnya gini, Kesana aja. Pak Menko, tapi dari laporan Anda, partai-partai koalisi pendukung beliau ini ada yang ikut setuju nggak dengan undang-undang IKN ini atau menolak waktu itu? Pada waktu itu. Pada waktu itu kan Pada dibilang waktu itu kan masih belum ini. Belum bisa. Ya, ada kalimat, belum bisa bagus. Ada kalimat yang bagus Ya. dari calon presiden saya. Tapi Anda jarang mengutipnya. Apa? Oposisi itu cuma sekedar kepentingan, saudara-saudara. Jadi kalau kepentingannya belum pecah, ikut dukung, Pak. Oh iya. Kita lempar ke Opung. yang udah berpengalaman lama oposisi. 10 tahun oposisi Opung ya? Mainkan dulu Opung. Enggak. Jadi kelemahan yang selama ini buat kita ya, bahwa ada masalah-masalah itu tidak dituntaskan. Jadi misalnya kalau saya masalah HAM, saya misalnya Prabowo, saya mesti di garda terdepan, beresin tuduhan ke saya. Bukan kemudian tiap 5 tahun rating saya naik, baru dimasalahkan. Enggak, dia punya kepentingan. Sama dengan sekarang misalnya sampai diajukan sekelompok masyarakat ke pengadilan masalah ijazah. Coba. Ijazahnya Jokowi, iya kan? Oh iya. Ya kan? Kalau saya seperti dia, aku suruh supirku, Tunjukkan. kasih dulu ijazahku ini. Tunjukkan. Selesai. Itu bisa kita mulai, Pak. Lo Namanya- bukan enggak maksud saya. Gerakan. Saya setuju. Bukan maksud saya. Saya harus setuju loh ini. Ada perubahan-perubahan. Harus setuju saya. Ingat perubahan-perubahan yang betul-betul signifikan. Buat apa sampai begitu ribut di pengadilan? buktikan aja ya, tunjukkan Masalah. selesai ya. Enggak, saya Kalau aku digugat gitu, saya bilang supirku, ini jajahku kau kasih dulu. Ya, Ini sesederhana itu ya. Saya mau mengingatkan itu. Besok Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, kita mulai saja. Namanya gerakan ini ijazahku, mana ijazahmu. Jadi kita semua memuat ijazah kita masing-masing. Saya buat ijazah saya dari UI, ini ijazah saya, mana ijazahmu? Mau nggak muat ijazah? Nggak tanya industri dulu, ini industri cocok nggak? jadi ya sama itu sekarang. Ribut masalah dibilang korupsi marak dan segala macam. Ironinya itu institusi kita yang mengawasi bukan main. Ada KPK, ada BPKP, ada BPK, ada Inspektur Jenderal, ada ini. Selama ini kerjanya apa? Kok bisa sampai Menteri Pertanian begitu apa? Loh, salahkan Menko Polhukam. Lo bukan dengar dulu. Enggak, ini kan kami mau cerita. Menko Polhukam. Dikritik kan. Bukan Menko Polhukam kami. Gitu. Ini kan cerita. Problem di dalam. Polhukam daripada Ganjar nanti stylenya sangat berbeda. Berbeda. Dan apanya sangat berbeda. Yang sekarang? Apanya? Yang sekarang? Apanya? Sekarang gimana? Kalau saya bangga Iya, dengan Bapak. peningkatannya dia. Ini kan sudah mantap yang sekarang. Dengar dulu. Dengar dulu. Ini Ya, mau- terima kasih. ini mau ditingkatkan. Tetap mantap ya sekarang. Jadi apa yang dikatakan? Saya Pak soalnya. Enggak, maksud saya bahwa ada hal-hal yang sebenarnya bisa dibereskan dan tidak dibawa jadi sandera berlarut-larut, itu tidak diselesaikan. Seperti tadi soal HAM. Ya kan? Kemudian juga soal institusi pengawas yang begitu banyak. Kok sampai bisa bertahun-tahun tidak diawasi? Di mana Irjen dari Pertanian? Di mana Inspektur Jenderal daripada Menko Info? Menteri Info? Kok sampai bisa pelatih begitu lama? Kok sampai bisa ini siapa begitu? Loh, enggak, soal-soal yang begini terus terang karena ya maaf aja di kabinet bayangan. Kalau di kabinet kami tidak begitu lagi gitu loh. Nanti akan lebih meningkat kalau- lagi. nanti. Iya. Akan lebih meningkat lagi. Oh, iya. Jadi- Tapi izin nih Pak Menko.
yang paling senior ya kan di dunia ini kan. Kita iya, kita lagi ngomongin soal tadi itu oposisi dan ini etiknya gimana? Bilang oposisi, harus ada oposisi, tapi kok masih di dalam kalau kata Pak Kadisub dulu nih. Ya itu logika. Saya setuju untuk dua hal. Yang pertama, saya belain Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, terutama yang soal tadi itu, Yang mana? yang inspektorat apa segala macam. Iya walaupun ada persoalan, tapi saya tetap bangga pada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden karena justru kitalah di dunia yang paling banyak membiarkan para pejabat kita ditangkap. Kan kita bangga begitu kan? Iya dong. Coba lihat di dunia siapa? Pejabat yang banyak ditangkap itu cuma kita. Artinya inspektorat kita kerja. Serius berarti. Bukan. Mereka nggak kerja, tapi kita bangga bahwa berhasil banyak yang ditangkap kita biarkan demi penegakan hukum. Terus kita reshuffle aja lah. Bukan. Barang liar nih bos. Bukan. Enggak, ini saya mengutip data dan fakta yang muncul di media. Kan Bapak yang bilang begitu. Anda jadi rektor UI aja lah besok. Kan Bapak bilang begitu kan? Prof Fendi. Kan Bapak bilang begitu bahwa inilah negara ini yang memang tidak membiarkan kompromi terhadap korupsi. Para pejabatnya banyak yang akhirnya memang Kita ditangkap. balik soal oposisi. Nah, yang kita kedua, lokalisir dulu setuju. soal oposisi. Oposisi. dulu nih. Ini Penting ada ini. kaitan. Yang kedua saya setuju bahwa sebaiknya kalau oposisi ini bukan soal tahan atau mana tahan. Itu warkop tahan atau mana tahan. Dokter antik. Atas edak bawah. Kiri kanan oke. Iya, maju mundur kena ya. Itu semuanya nggak boleh. Atas bawah. Ada kiri, juga Prof. Iya. Kiri kanan oke. Jangkrik bos. Itu fakta betul. Itu. Jadi nggak boleh Mesin pemilu kiri kan kanan ada oke, jangkrik, Bos. atas enak bawah enak. Iya. Karena itu kalau oposisi tarik diri. Ya. Kita tanya Itu etiknya gitu. Iya, kecuali saya. Karena kami kan masih setengah-setengah. Ada perubahan, ada keberlanjutan. Waktu Coba Bu kita Mega tanya, kalah kita waktu tanya. itu Kita nggak mau tanya. bergabung atau gimana, Oposisi Bu? ini tidak sehitam putih yang tidak. dimaksud. Ya. Waktu SBY dulu kami oposisi, ditawari masuk di kabinet nggak mau. Itu bagus. Mau jadi ini nggak mau gitu. Jadi model daripada oposisi ini sendiri terus terang belum punya format yang standar. Kalaupun dibilang pengawasan, tugas anggota DPR, Bu Ujet, buat undang-undang pengawasan. Gitu loh. Berjalan ini pengawasan ini, berfungsi dia sebagai anggota parlemen. Walaupun dari partai penguasa. Dia kan melakukan. Jadi sebenarnya lebih banyak istilah oposisi-oposisi ini untuk gimmick, oposisi ini untuk apa itu variasi-variasi perdebatan. Kalau the real oposisi di Indonesia itu tidak ada, belum bisa ada yang mengklaim sebagai oposisi. Jadi kemarin- Oh, bukan, itu contoh saya bilang. Ya, Kemarin satu- calon presiden Anies itu menurut Anda gimana tadi? Yang mengkritik soal oposisi, harus ada oposisi, Pak Prabowo nggak tahan jadi oposisi. itu pemanis-pemanis diskusi lah. Gitu. Saya setuju dengan Pak Muldoko tadi. Itu pemanis-pemanis. Memang yang dibicarakan itu Hanya kan jadi konsep pemanis. demokrasi. Sedang bicara demokrasi. Betul, ya. Jadi sedang membicarakan sebuah demokrasi dalam bentuk konsep. Iya. Nah karena itu nggak bisa ditunjuk partai Anda. Padahal kan ini Anies sama Pak Prabowo. Iya. Ya selesai sudah pencalonan. Kalau kita lihat orang di belakang yang dicalonkan, panjang sekali tuh Pak Menko. betul. Jadi kalau semua ada pendapat terus saya lihat orang di belakangnya, panjang sekali. Panjang. Nanti kalau mau bicara oligarki, wah di belakang Anda tuh panjang. Nah, itu kita keluar dari konsepnya itu. Gitu. Jadi menurut saya kita debat kemarin itu kan bicara konsep, bicara gagasan, dan itu sifatnya ke depan. Iya, betul. Lo kemarin ditarik ke belakang lagi, Anda gimana? Iya. Nggak, maksudnya habis Terus- debat tidak langsung menteri-menterinya harus mundur. Ya tidak harus. Aman kita, Pak, aman. Bisa satu. Iya. Itu kan kewenangan presiden. Oh iya. Kalau benar. presiden nggak nyaman, reshuffle saja. Betul. Bisa dikembalikan seperti itu. Tapi kan yang nggak nyaman Mas Anies tadi. Lo Anies tidak bilang tidak nyaman, tidak ada dia bilang tidak nyaman. Dia bicara konsep. ngomong sama Pak Presiden bayangan dong. Lah iya. Terserah Pak Presiden dong gitu. Jadi kalau itu Pak Presiden bisa reshuffle. Betul. Reshuffle menteri-menterinya, pendukungnya partai Anies kan bisa. Kenapa Anda yang seneng kalau ada sama teman Anda deh? Ada yang Mau jadi ngisi, menteri Anda? ada yang ngisi. Gimana? Ada perubahan. Iya, udah kayak Budi Aristiadi Anda nih. Kan beliau mengatakan itu hak prerogatif presiden. Betul itu. Iya. Iya, tapi kan yang nggak
kritik itu gimana tadi? Ya coba gini. Pak Presiden izin supaya kita clear lagi, kita dengarkan lagi yuk bagaimana Pak Anies dan Pak Prabowo saling supaya kita punya konteks dulu ya. Coba, Biar Menko coba, Polhukam, cepetan. soalnya udah lupa kemarin Menko Polhukam kita ya agak senior ini kan soal perdebatan kemarin. Kita Mainkan. saksikan Pak Idam. perdebatannya. Pak Idam. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kepotong nih. Ya, ini Oke Bang, nanti memang dulu agak Pak Menko kita Jadi yang benar yang saya belum katakan Pak tadi. Menko izin. Presiden Pak. Saya tugas saya sebagai penerjemah belum Pak. Ada break dulu ini. Iya, betul. Oke, kita break dulu Kabinet Bayangan. Ayo break dulu. Break. Yang dibicarakan Pak Anies itu kan kualitas demokrasi. Betul tadi. Jadi kualitasnya bukan Iya. tidak ada demokrasi. Iya. Zaman Orde Baru pun ada demokrasi, gitu. Ada pemilu. Jadi kebetulan Pak Prabowo nangkapnya itu kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak jadi gubernur. Oke. Salah lagi bos. Itu. Ya Anda nih. Gimik kayak begini pakai berkali-kali tetap lucu ya. Iya. Sama kayak saya, nama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil KPK. Masih lucu. Masih lucu. Padahal Walaupun udah katro kan. Iya. Ini kamera ini keren juga ya. Jimmy Jeep bos. Iya. Bawaannya mau nyotok gitu bos. Oke, kita kembali ke perbincangan kita. Gimana? Soal Opung? oposisi ya? Soal oposisi. Jadi kembali lagi, oposisi itu tidak bisa dilihat sebagai satu definitif. Itu sangat multitafsir. Oke. Dan kemudian juga dalam prakteknya seperti kami di pusat, misalnya PDI Perjuangan tidak bisa berkoalisi dengan katakanlah dengan Nasdem atau dengan PKS. Tetapi di Sulawesi Selatan bisa. Oke. Di apa bisa gitu loh. Di apa? Di Di daerah-daerah lain. Jadi saya yang menerjemahkan apa itu sama dengan pilkada-pilkada lain. Oh ya, Anda tugas Anda ya, ingat. Medan ada. Jadi gini dia bilang, hei apa? Coba tolong kau apakan apa itu dulu. Tapi jangan apa kali, nanti apa pula dia. Itu ada itu. Saya tahu jawaban akhirnya tidak apa-apa Bang. Enggak. Jadi silakan terjemahkan. Iya. Coba terjemahkan Itu betul. Sudah. Pilkada lain. itu maksud aku tadi. Jadi jangan dilihat sama. Katakanlah tadi ada ide untuk apa? Mundur dari kabinet. Konsekuensinya ya Prabowo mundur, Gibran juga mundur dari apa wali kota. Ya Mahfud mundur. Kan itu Kalau ada apa? aturannya. Loh, bukan. Menko Opung. Bukan, dengar dulu, ini kan soal kabinet Aku dengar bayangan. dari tadi Opung, nggak ada yang nggak dengar Opung. Kabinet bayangan. Oh, Ini kan konsekuen dengan kabinet bayangan. Oh iya betul. Oke, lanjut. Opung. Emang kita mau ngatur yang negara orang? Nggak ngerti kabinet kau. Ya, lanjut, Opung. Udah paham sekarang? Udah. Iya. Multidimensi, Emang IQ. multitafsir, karena masih ada pilkada-pilkada di mana mereka ini campur baur. Iya. Betul kan? Nggak persis oposisinya. Di daerah apa tadi? Di daerah Anu dan Apa? ya pokoknya ada lah ya. Satu tadi seperti dikatakan disinggung tadi masalah undang-undang mengenai IKN. Ya. Tidak ada satu partai pun yang bisa cuci tangan soal itu. Semua ikut mereka memutuskan. Waktu di DPR. Gitu loh, semua terlibat. Waktu lagi akrab apa waktu Dan di kita DPR? tidak pernah dengar tuh walk out. Tidak setuju. Dua apa misalnya? Dua apa? Dua fraksi. Dua apa tuh apa? Dua fraksi. Dua apa? Oh, dua fraksi. Tapi ya memang agak kalau IQ-nya daya Iya, betul, tangkap. Apa itu harus denger? Kalau di kabinet kami tak ada gitu. Ini
ini saya cuma ngasih tahu ya. Kita harus mulai latihan ini karena Apa? dalam debat juga demikian. Misalnya. Jangan anak kecil lah. Kita sama-sama paham. Iya. Saya di rumah nonton apa? Ya, Apa? Ya itu bisa banyak. Enggak, meaning. bukan di debat. Meaningnya Di banyak. debat kemarin. Kan kita sama-sama paham. Bukan anak kecil lagi. Karena Saya di rumah. apa? Apa yang kita bukan anak kecil sama-sama paham? Coba. Apa Bung? Apa Bung? Apa itu? Ke situ larinya. Oke, jadi Apa emang? Enggak tahu saya. Apa? Ini soal daya tangkap. Oke. Jadi kalau harus kita jelasin tiap kalimat. Tapi di IKN itu ada 2 fraksi yang sepenuhnya setuju pada waktu undang-undang disahkan. Iya, betul tidak. Tapi maksud saya setelah diputuskan itu menjadi keputusan Mengikat semua. Mengikat semua. Ya itu risikonya. Kalah yang apa Ya, dengan tapi yang enggak, mayoritas. gini Pung, semengikat-mengikatnya kita membuat keputusan kan bisa dirubah. Iya, setuju saya. Kan perubahan dalam politik itu tidak haram. Enggak, cuma maksud aku dasar awalnya Tidak haram. dulu. Ulang berubah undang-undang aja bisa. Anda harus menang dulu kan? Baru Oh iya diubah. makanya Ya. nanti kan bicaranya kalau menang. Bayangan, benar Iya, sudah ya. bicaranya Bayangan kalau menang, menang. udah benar. Cocok juga jadi Menko Polhukam Anies itu. Iya, benar. Iya. Ya, gimana? Kita Menko Ferry dulu. Menko Ferry tadi udah dengar kan bagaimana itu soal oposisi dan Pak Prabowo juga mengembalikan lagi ke proses 2017. Mas Anies. Apa? Mas Anies. Lanjut. Ya, jadi memang apa ya? Menko Saya Ferry. melihat itu yang seperti disampaikan Bang Andi tadi. Harusnya kan debat ini lebih mengupakan soal gagasan-gagasan ke depan ya. Artinya format debat itu harus diatur. Makanya saya bilang kembali lagi. KPU-nya salah. KPU-nya. Ini oposisi ini Menko. Bukan, ini persoalan oposisi Anda tadi. ini yang lama-lama oposisi dengan KPU. Saya lihat. Bukan, dalam artian begini, Pak Wapres sama Pak Presiden ya, yang dikemukakan pada saat debat itu tentunya soal oposisi yang dikatakan oleh Pak Anies, dijawab oleh Pak Prabowo. Kita kan dulu pernah oposisi bareng-bareng Pak Anies ya kan. Nah kemudian Anda jadi apa namanya Gubernur. jadi gubernur. Ya Saya kan? dukung. Saya dukung. Nah dalam hal itu kan tentunya Pak Prabowo punya penilaian terhadap capres sendiri ya, terhadap Pak Anies juga gitu kan. Nah ketika Pak Anies masuk menjadi gubernur ya kan, kemudian Pak Prabowo tetap di luar dan terjadilah konstelasi pemilihan presiden ya, itu kan gubernurnya kan 2017, pemilihan presiden kan 2019 ya kan. Nah yang mana pada saat 2019 itu Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandi maju ya kan. Nah kemudian selesai pilpres pileg, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo untuk bergabung. Untuk itu yang tadi saya bilang Demi bangsa dan negara, kesatuan. Menghindari polarisasi. Terlepas inilah ada Apa bahasa. betul lah, Bang? Terlepas itu, enggak, tapi betul itu Bang Ari, Bapak Presiden. Saya merasakan betul ya ketika mereka bergabung ini, ya intinya kan, mohon maaf lah, saya sebagai pendukung Pak Jokowi saat itu terus terang kesal juga. Kenapa Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo? Iya. Seharusnya jatah itu kan dikasihkan lah Pak ke menteri-menteri yang Presiden, lain. boleh balik ke debat yang tadi supaya saya pertajam nih. Ya, Anda tugas Jadi, Anda begitu. ada 3 kali ya, itu bersaut lah. Kalau Pak Anies pertama kali itu saya ingat saya lebih menekankan pada demokrasi sesuai dengan tema. Jadi harus ada kebebasan berpendapat, oposisi, dan biaya partai kemudian politik kalau nggak pemilu ke depan itu harus jujur gitu ya. Nah kemudian baru ditanggapi waktu itu Oleh Pak Prabowo. Prabowo yang kemudian agak membuka buku. Ya, Kata sejarah. sejarah Kan kan. karena pertanyaannya waktu itu kan soal reformasi partai politik. Betul, kan betul. sebenarnya. Dan berlanjut ke sana kan, yang mengatakan bukan hanya partai politik, ada 3 hal itu. Padahal itu Dari harusnya situ- bahas partai politik. kan harusnya. Dari Begini, situlah Pak masuk Wapres. kalimat bahwa 2017. kan Anda datang dulu ke rumah saya. Di situ agak masalah. Coba diputar, Iya. diputar lagi kan ada miss kan. Iya. Yang dibicarakan Pak Anies itu kan kualitas demokrasi. Betul tadi. Jadi kualitasnya bukan Iya. tidak ada demokrasi. Iya. Zaman Orde Baru pun ada demokrasi. Gitu, ada pemilu. Jadi cuman kebetulan Pak Prabowo nangkapnya itu kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak jadi gubernur gitu. Jadi Kalau ini bukan Jokowi otoriter.
Ya, kalau diktator. Diktator. Jadi nggak ada frasa yang mengatakan Jokowi diktator. Memang jadi persoalan Jadi itu persoalan persoalan kualitas demokrasi. Iya. Bicara indeks demokrasi menurun itu kan fakta itu. Jadi kualitasnya menurun. Harusnya kan ada transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Harusnya kan terjadi konsolidasi demokrasi semakin meningkat kan. Kenapa turun? Di situ konteksnya itu. Kayak Pak Anies, bicaranya kan tinggi-tinggi. Padahal maksud saya tadi, saya mulai mengatakan itu pertanyaan 3 konsep yang benar. Lalu dijawab, yang jadi mulai masalah itu ketika mengungkit, Anda kan yang datang ke rumah saya. Itu udah bukan konseptual lagi. Mulai cerita, Anda kan yang datang ke rumah saya. Kalau saja Sejarah. Pak Jokowi itu adalah diktator, Anda nggak akan jadi gubernur gitu. Tapi bisa aja dong nanti. Iya. Kalau Pak Prabowo ketemu sama Menko Opung ini, Iya. Anda kan yang datang ke rumah saya gitu. Iya betul. Bisa tanya ke semua orang kan biasa. Betul. aja. Jadi ini soal mutu sama soal cara. Kalau mengungkap-ungkap yang lalu itu banyak hal yang mau diungkapkan. Iya toh. Ya ambil aja. Prabowo itu kan pernah luntang-lantung di luar negeri, nggak punya paspor. Iya kan? Tidak bisa masuk Indonesia. Megawati sebagai presiden 2005, dia marah sama Panglima, sama Menteri waktu itu segala macam. Kenapa diperlakukan tidak Pancasilais? Kemudian Mega minta masuk, diberikan paspor dan sebagainya. Itu kan kita tidak ungkap-ungkapkan. Sekarang kita ungkapkan. Dengan pada waktu berdebat. Sekarang jadi kita ungkapkan. Misalnya pada waktu berdebat. Saya cuma mempertajam. Kalau di kampung Opung Panda itu namanya kau bangkit lagi barang Iya, itu betul. katanya. Enggak, maksud- Kira-kira kayak gitu. Ya sama dengan ada kan videonya tuh Hasib, dengar lu. Gini, Ada videonya. Enggak, sebentar Bang, kita kan bukan anak kecil lagi. Tapi bangkit itu kelakuan anak kecil. Bukan, dengar lu. Ini soal tafsir aja itu. Mau bangkit atau mau remind atau mau to compare. Recall. Enggak, ini kembali lagi soal IQ ini. Agak beda-beda memang. Orang nih kalau sudah habis dibohongin itu, IQ agak naik. Mengatasinya, supaya tidak dibohongin lagi. Jangan lupa, Pas dibohongin IQ turun. Kalau sesudah itu naik. IQ dan kewaspadaan. Dengar dulu. Cuma yang mau saya garis bawahi, cerita-cerita begini tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan. Karena hubungan, karena perjalanan, macam-macam itu. Jadi manusiawi. Ya kan? Ya apa yang dilakukan oleh Megawati itu dia bilang ini tindakan Pancasila ya. Oke? Kasih paspor, Iya, supaya kasih bisa paspor balik. masuk Indonesia gitu loh. Nah sebenarnya kalau orang Prabowo itu pintar dengan dimasukkannya di kabinet, sebenarnya tidak ada lagi masalah Prabowo Salam. Orang presiden aja sudah ngakui dia. Oke. Ini tidak dikapitalisasi gitu loh. Tidak ada lagi masalah HAM. Loh iya dong, Iya iya. dong. Berarti dia udah clean dong jadi menteri. Cuma sayang, Menteri Pertahanan lagi. cuma sayang yang dekat-dekat Prabowo nggak nyampe ke situ. Kalau Opung yang dekat, kalau Opung yang saya, dekat Prabowo aku kasih gimana? tahu. Apa gitu. Opung kasih tahu apa? Udah selesai. Buktinya dia jadi menteri. Buktinya dia sudah legal Cara menjawab debat. dan dia sudah diterima di luar Dan negeri. dia pernah ke Amerika. Ya. Iya kan Sudah ke Amerika, sudah berapa negara yang menolak dia? Sekarang tidak lagi. Tidak ada yang menolak. Karena udah diakui negara. Iya diakui negara. Orang dia jadi menteri. Berarti dia udah clear semua dong. Nggak ada masalah. Ini misalnya. Itu soal apa tapi tuh? Itu tapi soal kembali apa? saya Ini soal soal daya IQ. Soal kok bangkit apa gimana Pak? Kok bangkit apa? Bangkit pula. Aduh. Ada kelengkapan kalimat tuh. Macam tak kukonal kau. Tahu sama tahu. Ini sorry ya, saya mendengar kata-kata kukonal ini, saya jadi ingat ordal. Karena kukonal ordal. Sama-sama kan? Itu juga. Konal, Iya. ordal. Iya. Macam kau tidak kukonal. Padahal kau adalah ordal. Mantap kan? Mantap kau. Waduh. Penerjemah yang baik ini. Benar. Nah, Macam kau tak kukonal. Padahal kau lah ordal. Inilah masalahnya kita meng-hire penerjemah yang belum disumpah. Kemana-mana agak terjemah. liar, Bos. Sekarang Agak liar. banyak disumpah-sumpahin orang. Pak. Iya. Tapi kembali lagi soal oposisi ini kan. Akhirnya kok jadi Mas Anies waktu itu mempersoalkan oposisinya Pak Prabowo. Pak Prabowo ya kayaknya nggak terlalu tahan. Ya, kenapa Jadi, kalimat itu bisa keluar? Iya, gitu? kenapa padahal Respon kan kita lihat respon tuh. Jadi respon Pak Prabowo terhadap apa yang digambarkan Konseptual tadi. Anies itu personal. Ya kalau tidak karena saya, Anda datang ke rumah saya. Padahal kan betul datang, tapi kenapa datang?
Itu kan juga ada panjang lagi ceritanya tuh. Itu kan harusnya dibuka tuh. Jadi kalau tidak ada demokrasi, Anda tidak jadi gubernur. Kalau Pak Karena Jokowi Anda datang dengan elektabilitas, itu kan misalnya. Kan? Ya itu adalah panjang-panjang itu. Salah satunya. Gitu. Nah karena di situ yang dipersoalkan, maka Anies mengomentari balik itu. Kan karena ada attacking personal kan di situ. Jadi dia mengkonfirmasi balik tentang oposisi itu. Oh jadi yang attacking personal dulu Pak Prabowo? Pak Prabowo. Saya enggak bilang begitu. Saya cuma bilang yang bawa-bawa masalah datang ke rumah lebih dulu. Oh. Ya itu dia. Itu tadi. Bahasa Pak Menko Karena ini kan Uco, konsep. Iya, bahasa tiga Pak kebebasan. bahasa Pak Menko Uco, itu attacking personal. Oke. Gitu. Nah, Iya, jadi Dulu Pak Menko. gini ada yang bias kita ini. Jadi soal etik antar hubungan saya dengan interpersonal. Saya dengan Bang Effendi Ghazali, kita berdua tahu. Mungkin ada yang etis, ada yang tidak etis. Ya. Tapi soal pejabat negara dengan konstitusi, dengan hal-hal yang bersifat kenegaraan, yang terkait dengan etika, itu kayak jeruk sama kunyit tuh nggak bisa dibenturkan. kenapa jeruk sama kunyit Bang? Kenapa nggak air sama minyak? Kayak air sama minyak lah. Iya, iya. Karena kalau soal IQ nih. Itu pun IQ saya agak kurang sampai tuh, Bang. Jeruk kunyit ini bahasa apa Bang? Jadi, Iya. itu agak Pak Menko nggak pernah Jadi dengar pernah, jeruk baru kunyit ini ya? kali ini Bang ngomong ini. Wapres, maksudnya itu kita ini kan maksudnya jangan samakan itu interpersonal Iya. sama hubungan pejabat negara yang kita harap memperhatikan aspek-aspek etika. Ini saya setuju sebelum Bapak Itu dia. break. Ya. Saya cuma mengingatkan sedikit aja. Dia benar sekali karena Bapak Dia ini siapa? Pak Menko Uco. Menko Ucok pernah benar sekali karena Bapak pernah membisikkan hal yang sama kepada calon presiden saya. Apa? Nah, tenang saja. Besok nanti sesudah dilantik, besok langsung masuk ke kedaulatan pangan. Pernah juga membisikkan begitu. Oke, kita break dulu. Sampai jumpa lagi. Saya sampai jumpa gimana? Bayangkan di sesi berikutnya. Oh, break. Sesi Iya, berikutnya. Iya, Anda ini nggak ngerti industri. IQ kau. Kita break. Buat Pak Presiden Jokowi yang dicintai oleh rakyat, janganlah ikut-ikut memanfaatkan masa periode kampanye sampai Februari ini. Contoh soal yang tidak menarik. Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kita langsung aja ke Menko Ferry ini kan. Sekjen PBB ini Iya, ya. Sekjen PBB. Menko Ferry, Siap Bapak Presiden. ini tadi ada Menko Uco. ungkapan dari Menko Uco ini. Ya. Kalau Menko Andi Sinulinga mengatakan bahwa Pak Prabowo yang mulai ini bawa-bawa personal, padahal ini lagi perdebatan urusan publik. Iya. Dan kesannya kata orang-orang, ini Pak Anies nih ngajarin Pak Prabowo jadi oposisi apa gimana? Iya. Kayaknya Pak Prabowo udah cukup lama juga jadi oposisi kan dari tahun 2004. Jangan senyum-senyum Anda Menko Uco. Habis ini ada pertanyaan. Siapa Presiden? 2004 sampai 2009, 2014, Oposisi, kan? 2014 ke 2019. baru masuk ke dalam ya. Iya, 15 artinya tahun ya. durasinya lumayan lama jadi. 15 tahun nih. Kalau saya melihat sosok Mas Anies mulai 2013 ya saya pahami ya. Mas Anies itu kan tidak pernah menjadi oposisi ya. Beliau kan backgroundnya akademisi, dulu juga aktivis ya. Kemudian beliau jadi dosen, rektor di Paramadina ya kan. Kemudian ikut cawe-cawe dalam artian kontestan pemilu. Konversi Demokrat. Ya, beliau ikut ya kan. Ya, ketika itu dia gagal di 2014 kalau nggak salah konvensi Demokrat itu mendukung Pak Dahlan Iskan. Memenangkan Pak Dahlan. Memenangkan Pak Dahlan ya kan. Yang tidak dicalonkan. Yang tidak dicalonkan. Iya. Nah, terus saya lihat memang pada saat ini Hafal juga Anda CV Mas Anies ini. ya enggak maksud saya sedikit mereview ya karena kan Penggemar ini sesungguhnya. satunya penggemar. Saya mendukung Mas Anies di 2017 Di Jakarta. di DKI.
Mas Bukannya Anies. Prof Yusril yang dukung. Bukan, PBB itu ya, PBB itu kan, PBB itu Pak Yusril, ketua Iya. umumnya, saya sekjennya, mobilitasnya kan sekjen. Nah, Mas Anies itu ke rumah saya undang. Oh, ke rumah juga. Ke tempat Oh, kita ini dulu. persoalannya mulai dari kalimat datang ke rumah. Di situ mulai persoalannya. Ini timbul lagi. Sudah jelas diundang. Pelan-pelan. Yang Ini itu jelas mulai diundang. datang ke rumah. Ini juga tadi sama Opung datang ke rumah juga. Yang 1 miliar, 5 Kayaknya miliar. Mas Anies keliling ke rumah orang. Tapi Prof Effendi, Ya. saya mengundang beliau. Oh iya. Kemudian, tapi saya tidak ngasih 1, 2, 3, 4, 5. 5, Tidak. Cuman saya membuat komitmen agar kalau terpilih menjadi gubernur, Maka. waktu itu kan kita melawan Ahok ya. Iya. Nah, kalau terpilih menjadi gubernur, ya prinsipnya kita akan membangun Bagus Jakarta. membangun Jakarta, Iya. kan begitu. Nah, selesai 5 tahun di 2022, kalau nggak salah di bulan Oktober lah kemarin itu selesai. Nah, tiba-tiba kan Mas Anies digandeng oleh Nasdem, Bapak Presiden. Nah, dengan catatan mungkin Nasdem juga ingin memberikan yang terbaik lah mungkin ya. Nah, tetapi memang syarat untuk menjadi calon presiden itu kan partai pemilu. Nah, kami sama Prof Effendi ini dulu berjuang nih. Ya, sampai sekarang masih. Masih agar 0%. Jadi 0% itu 0% itu presiden threshold-nya. Tidak ada presidensial threshold. Tidak ada presiden threshold-nya. Apa? Nol Jadi, dong. Nol. Ini hubungannya Enggak, sama enggak, oposisi apa nih Jadi Pak begini, Menko nih? Pak. Jadi begini, kita harus menyadari ketika 20% itu syarat wajib untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, Maka dibutuhkan. dibutuhkanlah partai-partai, gabungan partai. Datanglah PKS sama PKB. Datanglah PKS Dan PKB. untuk bergandengan dengan Nasdem, ya kan? Nah, tadinya kan PKB sama Pak Prabowo nih. Nah, tiba-tiba karena ada tawaran menarik, Pak PKB pindahlah ke Nasdem. Saya betulkan sedikit, itu Iya. bukan soal soal tawaran menarik, Iya. mana tahan juga, mana tahan digantung begitulah. Dongkrak anti. Iya dong. Maju kena, mundur kena. Oke. Jangkrik, Atas enak. Bos. Mana tahan digantung begitu lama. Oke, iya. Butuh kepastian. Ya, Iya. Pas Pampres bilang 5 menit. Silakan. Nah, jadi setelah 3 parpol ini bergabung, memperkuat ya PKS, Nasdem dan PKB bergabung, hanya PKS yang oposisi di kabinetnya Pak Jokowi. 2 ini dari awal PKB mengatakan kami dari awal dukung Presiden Jokowi 2014, 2019, ya kan? Artinya? Artinya mereka itu sudah mengetahui bahwa kabinetnya mereka itu ada dalam posisi di kabinetnya Pak Jokowi. Bukan oposisi, tapi mendukung, memberikan, loh orang-orang menterinya ada di situ kok. Saya sebagai wakil menteri yang di kabinetnya yang sono lagi, kan ibu menterinya kan PKB. Oh iya. Makanya yang tadi itu jadi agak sensitif. Oh mantap juga kan. Oh, Nah. ini Anda agak setuju di tweet Fahri Hamzah ini. jangan diajak. Jangan diarahkan ke sana. Ya, 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 ya. Kita bicara di sini Ya, saja. ya, Di sini, betul. Pak. Ini di Tapi kabinet, kalau Pak. untuk bicara itu nanti terserah bapak-bapak. Nah, jadi saya teruskan sedikit, Bapak Presiden. Prinsipnya satu. Saya bilang, makanya dalam debat ini saya katakan lagi, janganlah mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi kemarin. Ke depan kita bicara visi dan misi untuk Indonesia. Ini menurut saya. Begitu, Bapak. Terima kasih Pak Menko. Iya. Pak Menko Ucok, ini pertanyaan agak spesifik. Kalau Mas Anies menang, dalam rangka memperkuat oposisi, partai yang kalah diajak apa enggak? Untuk memperkuat koalisi pemerintah, ya diajak demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi kan memperkuat oposisi kan. Tapi sebentar. Cuman tidak boleh fantastis. Ini tuh. Terukur. Jadi ini kan terukur nih. Karena kan Ukurannya apa fantastis dan terukur ini? ini kalau tinggal 1 partai di luar itu fantastis namanya, Bos. Harusnya tinggal 2. 2, 3 ada 40% partai di luar yang memang itu menjadi penyeimbang tuh. Oh, berarti Mas Anies gak akan mengajak semua? Tidak. Saya yakin tuh menurut laporan dari intel-intel kita nggak akan mungkin semua dia. Begitu Mas Karena Anies itu kalau kurang beruntung. karena itu nggak sehat. Intel bayangan, Pak. Menko, kalau Mas Anies kurang beruntung dan ada
kalah dalam pemilu misalnya. Beda kalau Mas dia Anies akan beda. kalau diajak tetap akan Beda, bergabung. dia bukan apa? ketua umum partai, dia nggak bisa bicara. Ya. Bisa juga, bener juga, bener. Nggak bisa. Ya, yang Jadi pertama tidak ada opsi tidak beruntung. Yang kedua, Iya. itu tadi itu tidak relevan. Iya, iya, Itu itu salah ditanyakan pertanyaan sama Anda itu. Muhaimin, Maksudnya- sama Bang Surya, sama PKS, partai-partai. Mana ada orang ditanya mau berandai-andai kalah, Bos. Iya, benar. Juga. Itu berarti tidak akan diajak semua berarti ya. Tidak akan diajak semua. Saya kira itu yang paling benar itu. Tidak aja diajak semua. Karena itu supaya ada perimbangan. Dan itu kan ada contoh lihat bagaimana di DKI sesungguhnya. Di DKI itu kan pengusungnya berapa semua kan nggak diajak semua. Ya. Jadi nanti itu coba lihat ya di DKI ini contoh yang paling gampang itu. Kan hiruk pikuknya juga luar biasa. Tapi hampir semua tereksekusi. Kenapa hampir semua tereksekusi? Karena negosiasinya itu by program tuh. Transparan. Gagasan. Transparan. Komunikasinya Dibuka semua. bagus. Online. Standarnya itu public interest, logik, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikomunikasikan ke publik, dipertanggungjawabkan, berbasis sains, tidak melanggar hukum. Jadi jelas. Nah, kalau itu dijadikan sebagai sebuah koridor, menurut saya itu akan memudahkan siapa saja kerja tanpa harus kayak sekarang ini masuk dalam sebuah ini sehingga apa kata itu A ya A, B ya B. Nanti kalau misalnya katakanlah kayak kata Opung tadi itu, misalnya Nasdem soal IKN, saya misalnya mengatakan gitu, ditolak pun jadi barang itu. Karena Dapat dua kali itu negatifnya. Pertama ditolak, dibilang kau kok partai pemerintah kau tidak dukung. Iya. Satu. Yang kedua, dia tetap bertahan mengatakan walk out tadi itu. Dia juga kalah. Jadi kena dua kali. Jadi sistem kita tadi itu memang begitu betul kata Bung Panda. Jadi nggak bisa hitam putih melihatnya. Nah jadi kalau kita lihat tweet-tweet tadi itu mau menghitam putihkan persoalan kita tadi itu. Nah dan kita terjebak itu mengomentari hitam dan putih itu. Itu kan sama saja kalau misalnya ditarik ke belakang itu. Tapi Pak Menteri, saya ingin katakan debat itu bahaya ini. Debat itu itu doa, itu doa. Menko. Iya, ya menteri lah, menteri koordinator. Dia Jadi debat itu menurut saya ada 3 yang perlu di-challenge. Pikiran orang, gagasan orang harus dilihat. Stabilitas emosi orang harus dilihat. Karena memimpin negara yang besar ini, stabilitas emosi itu penting nggak? Sangat penting. Tekanan ini luar biasa, negara yang multikultural sangat beragam ini. Itu perlu stabilitas emosi, nggak bisa supaya bisa melihat persoalan dengan baik. Nah yang ketiga adalah keterampilan berkomunikasi. Karena kita ini suka terjebak gini Pak Presiden. Kita suruh orang ini aturan, ikut aturan. Padahal kepemimpinan bukan gitu ya Opung. Dia harus mampu menggerakkan dengan kata-katanya itu. Orang sadar itu. Sehingga agenda itu berjalan. Tapi yang menarik, Ini sekalian yang menarik penutup Menko ya. dalam Menko Polhukam. relevansinya kita ke depan, kita juga harus berani mengatakan kepada Presiden supaya jangan ikut lagi dia kampanye-kampanye. Bukan. Dia masih ke pasar, dia masih pergi ke ini. Padahal ini kan ada disiplin dari KPU sekarang masa kampanye ini sekarang. Kan yang maju bukan presiden. Dengar dulu. Ini kan Dengar cerita. dulu, Menko. Enggak, saya mempertajam. Bukan. Presiden ini yang namanya Jokowi, dia masih pergi ke pasar di NTT. Seperti dia Sedang mau kampanye. Ya, betul. Padahal itu mainan yang 3 tokoh ini, gitu loh. Harus ada orang berani menegur dia. Harusnya Pak menasehati Jokowi dia. di mana, Pung? Apa? Harusnya Pak Jokowi di mana? Ya jangan ikut-ikut begitu, tahan diri dulu. Ini kan ngapain dia ke pasar? Ada menteri perdagangannya kalau perlu, ada asisten bagi perekonomiannya dia bisa. Kenapa dia datang ke pasar-pasar? Terus selfie-selfie kemudian Bagi-bagi uang juga kan dalam amplop. ini BLT. dengar dulu. Itu BLT ya? Dengar dulu Presiden, semua wakil presiden. Harus ada yang menegur ini. Iya, harus ada yang mengingatkan gitu. Bapak tolong, kan Bapak langsung ngomongnya ini. Iya. Iya. Tolong disampaikan melalui saya, Pak. Saya nanti yang menyampaikan. Takut dipotong. Iya. Enggak, jadi kembali lagi dari dialog kita ini, apalagi lihat bayangan segala macam, kita juga berani melihat satu kenyataan. Kenyataan itu apa? Presiden Jokowi ini juga mesti ada yang menegur dia. Ini periode kampanye sampai Februari,
Ngapain dia berkeliaran di pasar-pasar gitu loh. Kasih dulu pesan opung ke Presiden Joko Widodo. Iya. Mana kamera mana buat opung. Yang Coba ini, kasih ini, lihat, ini. Opung. Tuh, tuh, Udah tuh. jelas itu. Pak Presiden, Pak Presiden. Jokowi, Iya. ada pesan dari sini. Ya, mudah-mudahan beliau nonton. Silakan. Tatap, ayo sini. Opung lihat. Nah, Ada. Ini nggak ada yang motong nih. Ya. buat Pak Presiden Jokowi. Buat Pak Presiden Jokowi yang dicintai oleh rakyat, janganlah ikut-ikut memanfaatkan masa periode kampanye sampai Februari ini. Contoh soal yang tidak menarik, dia datang ke pasar di NTT, ya kan, nanya harga, nanya ini, untuk apa dilakukan itu? Itu gawenya 3 pasangan itu, gitu loh. Harusnya? Ya, apanya? Harusnya Presiden di mana di saat-saat kayak gitu? Banyak kerjaannya. Saya perlu ikut nggak di belakang? Banyak dia punya pekerjaan, tidak hanya itu aja, gitu. Dan juga kalaupun merasa perlu perhatian kepada pasar itu, ada Menteri Perdagangannya. Harusnya Presiden apanya? Harusnya Presiden Di mana? Ya masih banyak lah yang prioritas, mau di istana kayak mau di mana kayak, masih banyak pekerjaan dia yang lebih prioritas. Ini kenapa ada tukang sapu? Iya, ini saya nggak tahu ya. Apakah Anda melihat itu apa tidak yang kuungkapkan? Iya, betul. Itu kamera bos. Iya. Bahwa itu Sebaiknya Presiden di mana coba? Apanya? Kasih dulu anjuran Menko Opung. sebaiknya Presiden masih banyak yang mau dikerjakan yang penting-penting yang lain. Gitu loh. strategis Dia ya. juga tahu. Tidak mesti membuang waktu mengerahkan pas pampres mengamankan dia, menggunakan pesawat kepresidenan ke NTT melihat pasar gitu loh. Itu harus ada yang berani menegur gitu loh. Oke, makasih. Sana. Mau nyapu. Oh iya, Oh iya boleh, nyapu. Pengen nunjukin saya juga bisa nyapu. Kan bapak ini jago nyapu. Capresnya masing-masing kan. Gini kan, itu terakhir. Pak Menko, ya singkat saja. Itu makanya saya berada di belakang karena apa yang disampaikan oleh senior kita yang adalah Menko Polhukam dari negara bayangan ini itu sangat penting. Justru menunjukkan bahwa tidak ada oposisi yang signifikan. Sehingga nggak ada yang mengingatkan. Coba. Kan mestinya di DPR diingatkan itu. Betul kan? Betul. Tidak ada oposisi yang signifikan terbukti dari kata-kata ini. Oke. Tuh. Nah, yang kedua, Oh ada 2. saya mohon maaf, saya harus fokus mempersiapkan diri untuk debat cawapres. Ya kan? Dua-dua ya, Karena apa? Saya sudah tahu dari kubu yang satu lagi itu konsultannya menyatakan demikian. Anda kami taruh dalam posisi agak underdog. Karena ada beberapa kesalahan-kesalahan ucap. Sehingga nanti kalau Anda tampil bagus sedikit saja, sudah more than expected. Sudah melebihi harapan. Anak muda yang hebat, saya yang bahaya. Karena kan harapan orang terhadap saya tinggi. Profesor, mau debat sama anak muda. Kalau saya nggak tampil prima, mungkin karena pilek atau kurang fit, bahaya saya. Loh. Nggak bahaya. Nggak bahaya, Oke. Terima kasih Bang Andi Sinulinga, Bang Afrian Canur dan Opung Pandan Ababan dan Prof. Egi tentunya. Demikian ya rapat kabinet Betul. terbatas pada hari ini ya. Kita sampai jumpa lagi. Kita masih ada satu sesi lagi nggak nih, Iya, Pak sesi Produser? terakhir. Oh masih Ya. ada satu. Anda Satu harus sesi kasih. terakhir, Oh ya. jangan opung Pidato aja. politik saya di akhir nanti ya. Oke. Terima kasih ya Pak Menko ya. Terima Forum kasih. Menko ya. Presiden wakil presiden periode kedua apa periode pertama? Tadi Masih ini damai. periode tadi sudah saya Karena tanyakan kan beda tanggalnya. periode pertama, periode kedua itu kan beda. Enggak, ini periode ke terakhir mereka yang memang mempersiapkan diri untuk 20 tahun selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dalam kehidupan bernegara, selalu ada yang berubah dan tetap seperti adanya. Presiden pasti berganti setelah 5-10 tahun, kebutuhan masyarakat juga terus berubah. Dulu butuhnya sembako,
Sekarang butuhnya pendidikan pakai data sama sembako. Ya ternyata sama saja, walaupun semuanya tampak berubah. Tapi ada juga yang tetap, yang tidak berubah. Kecintaan kita pada tanah air tetap sama. Menghormati jasa-jasa pendahulu juga tetap sama. Rambut Bang Ade Armando juga tetap sama, belah tengah, tak tersentuh mohawk ataupun undercut. Perubahan dan keberlanjutan merupakan takdir sejarah yang tak bisa ditolak. Tinggal kita memaknainya seperti apa. Yang terpenting, kekuasaan harus digunakan untuk melindungi hak setiap warga. Memastikan kewajiban dari setiap kita. Jangan pernah berhenti bertanya, menjadi tahu adalah hak warga negara. Api demokrasi dan keadilan akan menyala saat kekuasaan melindungi semuanya untuk bicara. Sebab manusia sudah mampu berkata sebelum mengenal negara. Sampai jumpa di Kabinet Bayangan berikutnya. Dah.